Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, atas pemeliharaanmu hingga saat ini, terutama pemeliharaanmu sepanjang hari ketika kami bekerja. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu akan siraman firman-Mu untuk menyegarkan hati, meneguhkan kami, serta memberi kami juga pemahaman yang baik akan kehendak-Mu untuk boleh kami lakukan berikutnya. Biarlah Roh-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan tertuju kepada firman-Mu dan kami dikuatkan melakukannya. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP untuk malam hari ini adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Menunjukkan hati kepada ketabahan Kristus. Orang yang sangat tabah adalah seseorang yang mengubah ketakutan menjadi kehati-hatian. Rasa sakit menjadi transformasi, kesalahan menjadi inisiasi, dan keinginan menjadi usaha. Ini adalah kata-kata bijak yang memberi pemahaman pentingnya ketabahan. Ketabahan dipahami dengan benar. Itu akan menjadi obat untuk penyakit. Dan penyakit yang dimaksud adalah kecemasan, kesedihan, ketakutan, dan berbagai emosi negatif lainnya yang mengganggu manusia dan mencegah mereka mengalami kehidupan yang menyenangkan. Ini juga bagian dari semangat untuk benar-benar mau hidup tabah. Dan oleh karena itu sering kita mendengar ungkapan terhadap sesama teman atau lebih luas terhadap sesama manusia. Penghiburan untuk sahabatnya dikatakan, tabah ya atas penderitaan ini, Tuhan menguatkan. Dan ungkapan ini memang benar bisa menguatkan temannya, tetapi juga bisa tidak dapat menguatkan. Sebaliknya bisa menjadi penyulut emosi sehingga menjadi makin tidak tabah. Mengapa? Ungkapan jika tidak disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan ungkapan tersebut, yang ditandai dengan kehadiran yang bersangkutan, nilainya akan rendah untuk menopang pribadi yang dihiburnya. Kehadiran tentu bukan sekadar fisikal, walaupun itu amat penting. Melengkapi kehadiran fisikal adalah sapaan yang rutin, seperti yang dilakukan oleh Yesus, juga para rasul seperti Paulus. Kehadiran Yesus dalam kehidupan manusia dulu memang terbatas di sekitar tanah Israel, tetapi itu pun dia berupaya menemui setiap orang, menyapa, menghiburkan. Artinya dia berada bersama dengan orang yang menderita. Jauh hari Yesaya dalam pasal 57 ayat 15 telah menyatakan bahwa kehadiran Allah yang tentu sama dengan Yesus kemudian, walau berada di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi pada waktu yang bersamaan
disebutkan dia bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Rasul Paulus ketika menuliskan surat yang kita baca tadi, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Itu ditujukan kepada warga jemaat yang sedang mengalami berbagai tantangan hidup, ekonomi, peperangan rohani, dan ajaran-ajaran baru. Dia hadir melalui suratnya karena belum ada telepon atau Zoom pada saat itu. Kehadirannya mengingatkan agar mengarahkan hidup kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus menjadi anutan dan acuan hidup. Dan hendaknya seperti itu ketika menyampaikan, mengungkapkan sapaan kepada seseorang supaya tabah. Kita harus hadir, kita harus terus menyapanya. Perlu diingat, jika Tuhan dulu secara fisikal mendatangi orang-orang di tanah Israel, kini dia mendatangi setiap orang yang berada di mana dan kapan saja, sebab dia adalah Tuhan yang omnipresence, yaitu bisa hadir di setiap tempat dan waktu pada saat yang sama. Karena itu mari kita menunjukkan hati kepada ketabahan Kristus, dan mari kita selalu mengingatkan atau mengutarakan sesama agar meneladan ketabahan Kristus dan dikuatkan olehnya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, benar kami butuh ketabahan di tengah dunia yang penuh kerusuhan dan godaan ini. Teguhkan hati kami tertuju dan meneladan kepada ketabahan Kristus. Dan pakailah kami menolong, mengarahkan perhatian teman-teman kepada ketabahan-Mu. Berkati, lindungi kami pada istirahat malam kami, dan beri kami kekuatan baru, sehingga kami dalam kegairahan dan semangat bekerja esok hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.